Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Hari ini Kristus telah lahir, haleluya. Hari ini keselamatan itu telah tiba. Hari ini nyanyian para malaikat terdengar di bumi. Hari ini orang benar bersorak-sorai dan berkata, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Umat Tuhan, mari bersukacita menyambut Allah yang telah melakukan perbuatan ajaib. Kebaktian Natal ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, Allah telah mendekat dan melawat umat-Nya. Ia sendiri hadir di tengah-tengah dunia demi keselamatan kita. Keselamatan dari Allah benar-benar telah hadir kini dan di sini. Dan seperti para gembala yang dipakai Tuhan sebagai saksi pertama kelahiran Sang Mesias, mereka pun meneruskan kabar sukacita itu kepada orang-orang di sekitarnya. Demikian juga melalui ibadah Natal ini kita diajak untuk menjadi saksi Natal bagi dunia. Membawa kabar sukacita untuk semua, sukacita yang sama yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka mendengar berita mengenai penggenapan janji akan datangnya keselamatan dari Tuhan, seperti yang tertulis dalam Yesaya 62 ayat 6 hingga yang ke-9. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang. Sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya,
Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, cinta kasih-Mu yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Perdamaian yang Kau hadirkan kepada kami, menyadarkan Tuhan betapa tidak layaknya kami yang masih bergumul dan bergulat dengan dosa kami masing-masing. Saat ini kami mau mengakuinya di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami dilayakkan, dibenarkan Tuhan untuk menyongsong Engkau yang datang. Dan biarlah setiap pengakuan dosa kami, khususnya di saat Natal ini, menjadi momen yang tidak kami lupakan. Dan juga setiap pengampunan-Mu yang berharga Tuhan, menjadi sukacita yang kami syukuri. Dengarkanlah ya Bapa pengakuan dosa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarlah berita anugerah dari Titus 3, ayat yang keempat hingga yang ketujuh, demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya aku melihatnya di tempat yang hina dan rendah. Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah. Pangeran Maha Mulia. Marilah saudaraku, kita siapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, perdengarkanlah suara-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, memberikan pengertian kepada kami, agar Natal tahun ini tidak berlalu begitu saja, namun benar-benar mendatangkan pembaruan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan Alkitab menurut Lukas 2 ayat yang ke-8 hingga yang ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surgawi yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, bicara soal gembala. Bayangan perspektif kita mengenai gembala di zaman now, zaman sekarang tahun 2020 ini saudara-saudara. Mungkin kita langsung membayangkan kepada sosok pendeta. Saya nggak tahu bagaimana pandangan Anda mengenai pendeta yang seringkali disebut sebagai gembala. Apakah ada prestis atau harga diri tertentu di situ? Sehingga statusnya mungkin lebih dihormati, mungkin lebih disegani, mungkin kalau ada Pak Gembala kita jadi nggak enak. Atau kita masih memandang kalau kita mendengar kata gembala adalah orang yang suka angon, ya, atau menjaga atau memelihara binatang yang digembalakan. Entah itu bebek, entah itu kambing, entah itu domba dan sebagainya. Mana yang menjadi perspektif Anda mengenai gembala, saudara-saudara? Menariknya saudaraku, di momen Natal ini kita mendengar berita firman, bagaimana berita kesukaan itu, berita gembira itu hadir pertama kali bagi gembala-gembala, saudara-saudara. Apa yang menarik saudaraku? Konteks gembala Yahudi pada waktu itu, saudara-saudara, itu yang menarik. Gembala adalah orang-orang yang tidak berpendidikan sebetulnya. Jadi mereka mungkin tidak bisa membaca dan menulis. Gembala adalah sosok yang dikenal sebagai tidak kenal tata sopan santun. Beberapa penafsir mengatakan gembala-gembala di Yahudi adalah gembala-gembala yang cukup kasar tabiatnya.
Juga gembala-gembala ini secara religius tidak dapat diandalkan, saudara-saudara. Mereka nyaris tidak pernah memenuhi aturan hukum Taurat. Misalnya saja soal kebersihan, pemurnian. Mereka tidak terlalu peduli soal kehidupan religius. Para gembala Yahudi juga dari sisi aspek sosial, saudaraku, tidak dapat dipercaya. Mereka sering mendapatkan tuduhan-tuduhan mencuri domba. Mereka juga seringkali mendapatkan tuduhan mengembalakan di ladangnya orang. Jadi memakan tanamannya milik orang lain. Dan itu membuat para gembala tidak diperbolehkan, saudara-saudara, menjadi saksi dalam suatu perkara pengadilan. Nah, kita bayangkan, saudara-saudara, betapa terpinggirkannya status sebagai gembala pada waktu itu. Bagaimana mereka menjadi kelompok yang sebetulnya tidak dihargai oleh masyarakat. Bahkan lebih tepatnya tidak dipercaya oleh masyarakat, saudara-saudara. Maka firman Tuhan menjadi kontradiktif, saudara-saudara, di saat berita Natal justru hadir bagi mereka yang tadi dikatakan mereka tidak dipercaya, bahkan tidak bisa menjadi saksi dalam suatu perkara pengadilan. Tapi ternyata berita sukacita, berita Natal itu hadir bagi mereka. Saudaraku, ini menjadi hal yang menarik yang dapat kita renungkan di momen Natal ini. Bagaimana kelahiran Yesus Kristus juga merangkul dan merengkuh kelompok-kelompok yang seringkali dipinggirkan oleh masyarakat, tidak dianggap dan tidak dipercaya. Barangkali gembala adalah gambaran kita saat ini yang sedang dalam masalah, dalam problema, yang sedang mengalami krisis kepercayaan juga. Kita yang mungkin diragukan kemampuannya, kita yang mungkin sedang dibuli, kita yang sedang direndahkan, kita yang mungkin mengalami diskriminasi dalam anggota keluarga kita, kita yang mungkin disingkirkan oleh komunitas kita yang mungkin tidak diterima sepenuhnya menjadi bagian keluarga. Firman Tuhan menjadi berita sukacita. Di momen Natal ini ternyata gembala-gembala itu diterima. Gembala-gembala itu dipakai dan dipercaya untuk memberitakan satu kabar yang begitu penting. Maka malaikat hadir menenangkan dengan suasana yang mungkin spektakuler pada waktu itu, karena mereka hadir di tengah-tengah malam yang dingin, malam yang gelap. Gembala begitu terbiasa dengan kondisi yang gelap dan dingin, seperti gelap dan dinginnya hati mereka pada waktu itu. Namun kehadiran malaikat Tuhan yang berdiri di hadapan mereka, sinarnya menyilaukan, sinarnya mengejutkan. Dan dikatakan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Damai sejahtera itu dirasakan oleh para gembala, dan harapannya adalah damai sejahtera itu juga diberitakan oleh para gembala. Maka saudara-saudara, berita damai sejahtera inilah yang menjadi bagian kita. Tugas kita juga untuk mempersaksikan kabar sukacita ini.
Kita tadi melihat bagaimana gembala yang disingkirkan, didiskriminasi secara sosial, mereka dirangkul, dipakai oleh Tuhan. Begitu pula dengan kita, saudara-saudara, kita juga dipakai oleh Tuhan untuk mempersaksikan yang namanya damai sejahtera itu, kelahiran Yesus Kristus. Di momen Natal, saudara-saudara, jangan terlalu fokus dengan pohon Natal mungkin yang kita pasang. Mungkin dengan segala pernak-pernik dekorasi yang ada, yang seringkali kita tuntut kepada anggota keluarga kita. Mbok Natal itu beli pohon Natal yang bagus, yang mewah supaya kalau difoto itu bagus dan segala macam. Kita mungkin sibuk mempersiapkan makan-makan bersama. Kita sibuk mempersiapkan segala ornamen Natal. Dan mungkin kita melupakan apa yang menjadi esensi utama dari Natal, saudaraku. Lahirnya Yesus Kristus menyadarkan kita bahwa Natal tidak hanya bicara soal ornamen. Natal bicara sebuah perdamaian. Allah yang turun ke dunia memberikan kepada kita perdamaian, relasi kita yang dipulihkan. Manusia berdosa, Allah memulihkan relasi kita dengannya. Begitu juga bagaimana kelahiran itu seharusnya juga memulihkan relasi kita dengan yang lain. Saudaraku, yang namanya shalom atau damai itu bicara soal keutuhan. Jadi misalnya bentuk persegi atau persegi panjang, jika ada miring sana sini atau bopeng di sana sini, itu tidak shalom, saudara-saudara. Shalom itu utuh, shape-nya itu sempurna. Maka saudara-saudara, sebetulnya Natal ini bicara bagaimana kita memperbaiki, bagaimana kita bisa memulihkan relasi kita satu dengan yang lain. Begitulah cara kita menjadi saksi. Saya tidak meminta Anda untuk gembar-gembor di tengah-tengah pasar, memberitakan mungkin seperti gembala yang memberitakan bahwa Juru Selamat Tuhan Kristus telah lahir. Tapi menjadi saksi juga bisa diwujudkan dalam tindakan yang nyata, yang real. Misalnya di saat kita bertemu anggota keluarga yang selama ini kita mengalami konflik di situ. Bagaimana dalam momen Natal ini menjadi momen silaturahmi, saling menerima dan saling memaafkan. Jikalau kita juga punya masalah dengan orang-orang lain, kolega-kolega kita di dalam pekerjaan, perselisihan, persaingan bisnis yang ada. Bagaimana terjadi pemulihan di sana? Bagaimana pengampunan juga terjadi di sana? Dan terlebih lagi bersama dengan orang-orang terdekat kita. Kalau kita sebagai orang tua dengan anak, saudara dengan saudara yang lain. Bagaimana relasi itu bisa dipulihkan sehingga anggota keluarga kita merasakan yang namanya shalom. Merasakan cinta damai dan sukacita yang sebenarnya. Maka seharusnya momen Natal ini kita pakai dengan baik. Untuk memulihkan, untuk menghadirkan damai di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana para gembala yang lalu merespon dengan memuji Tuhan dan juga mengimani Sang Juru Selamat ini, saudara-saudara. Demikian, marilah kita mengimani kedamaian yang hadir. Yesus yang menghadirkan damai sejahtera ini, mari kita imani. Dan juga kita puji namanya, karena kedamaian itu akhirnya tercipta di dunia ini. Meskipun kita lihat dunia kita, Indonesia ini masih dipenuhi dengan radikalisme. Masih kita merasakan kegelapan dan dinginnya Indonesia di tengah-tengah pandemi ini terlebih lagi. Maka mari kita sebagai orang Kristen, di momen Natal ini berikanlah kehangatan, berikanlah pemulihan, berikanlah cinta damai bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua.
Selamat Natal. Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tua atau walinya telah menyatakan iman mereka untuk membaptiskan anak-anak mereka sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang Dia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 hingga 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umat-Nya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah, untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptis berdasarkan iman orang tua atau walinya bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita, hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan Roh Kudus akan terus-menerus menolong orang tua atau wali dan anak-anaknya, sehingga kelak anak-anaknya akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan semua karena anugerah-Mu. Di tengah-tengah pandemi ini kami dapat melayankan baptisan kudus anak. Dan kiranya setiap anak-anak yang menerima baptisan dari Engkau ya Tuhan, Engkau yang telah mengikatkan perjanjian yang kudus ini, dan biarlah Engkau terus memelihara iman dari anak-anak kami. Kami bersyukur jika orang tua yang saat ini bersama-sama dengan anak-anak mendampingi ya Tuhan, kiranya tanggung jawab iman bagi anak-anaknya terus dilakukan sampai nanti anak-anak kami ini dapat mengakui secara pribadi dan mandiri. Kami bersyukur buat segala sukacita pada hari ini. Kami bersyukur akan anugerah-Mu yang begitu besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para orang tua atau wali yang akan membaptiskan anak-anak mereka, saya minta untuk berdiri. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat baptisan saudara-saudara sendiri dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara-saudara yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara ini dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apakah jawaban Bapak Ricky Weken dan Ibu Meriam Zakaria? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak Christian dan Ibu Joanna Elizabeth Samuel? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak Richard Laurentius dan Ibu Desika Belinda?
Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak Irwan Purwoko? Ya, saya percaya dan berjanji. Marilah kita mengakui iman kita bersama dengan saudara-saudara yang akan membaptiskan anak-anaknya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ricky Weken dan Ibu Meriam Zakaria. Kimi Eliezer Namba Weken. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Christian dan Ibu Joanna Elizabeth Samuel. Owen Christopher Nathanael. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Richard Laurentius dan Ibu Desika Belinda. Clarin Emanuela Laurentius. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Irwan Purwoko. Nehan Noel. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara, dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai anggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua atau wali mereka dalam pendidikan iman mereka. Marilah saudaraku, kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang memberikan anugerah bagi anak-anak kami yang telah dibaptiskan pada hari ini. Dan kiranya
anak-anak kami ini Tuhan dapat terus mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah damai, sejahtera atau shalom itu dapat dirasakan. Kami juga berdoa Tuhan kiranya perdamaian tercipta di tengah-tengah Indonesia ini, di tengah-tengah pandemi, dan di tengah-tengah ancaman radikalisme yang masih begitu membara. Kami berdoa bagi keluarga korban dari konflik di Sigi. Kiranya Engkau kuatkan, Engkau berikan penghiburan Tuhan. Dan kiranya pemimpin bangsa kami dapat menegakkan keadilan. Kami berharap Tuhan dengan cinta kasih dapat menyadarkan. Dan biarlah cinta kasih dari Engkau Tuhan juga dapat dirasakan seluruh umat di dunia ini di momen Natal ini. Kami berdoa kiranya pandemi ini juga dapat segera berlalu. Segala upaya-upaya yang dilakukan, begitu juga perjuangan para tenaga medis. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami dapat melewati masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa bagi kami yang sedang bekerja di tengah ekonomi yang tidak mudah ini. Biarlah Engkau sendiri yang membangkitkan kami. Engkau yang memberikan ide-ide yang baru di dalam usaha dan bisnis kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami di masa-masa belajar online ini. Biarlah Engkau berikan yang terbaik, segala alat yang digunakan, jaringan yang dipakai. Engkau pakai Tuhan supaya anak-anak kami dapat menerima dengan baik segala pelajaran yang ada. Dan kiranya di masa momen Natal ini Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami dapat saling menerima dan memulihkan satu dengan yang lain. Biarlah waktu yang diberikan dapat kami pakai untuk memberikan cinta bagi orang-orang di sekitar kami. Kami rindu Tuhan, damai sejahtera tercipta di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga serahkan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengarkan setiap seruan doa kami. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang hadir di tengah-tengah dunia kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syafaat kami ini. Amin. Nas persembahan dari Mazmur 97 ayat 11 dan 12. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Saudara sekalian, persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir atau scan QRIS GKI Kelapa Cengkir.
Marilah kita haturkan persembahan kita melalui doa. Ya Allah, sumber kehidupan, kami bersyukur atas rahmat-Mu setiap hari, juga atas kecukupan rezeki pada hari ini. Kami berterima kasih atas makanan dan minuman ini yang akan kami pakai untuk mengenang karya keselamatan-Mu bagi dunia. Terimalah persembahan kami ini, ya Allah, sesuai dengan rahmat-Mu dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan. Di mana ia berdoa bagi dunia, kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Mari kita ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Mari kita ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Umat Tuhan, bagi keselamatan semua umat manusia, Yesus telah lahir di tempat yang sederhana dan berkenan pula memakai orang yang sederhana untuk menjadi saksi kelahirannya. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah ke Bethlehem, karena dia lahir di tempat yang bisa dijangkau siapa saja. Disitulah Tuhan diam menantikan orang datang menyatakan simpati kepadanya. Kami siap pergi ke Bethlehem. Jadilah saksi Natal untuk menghadirkan karya Yesus yang membawa sukacita. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.